Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wala tusriku bihi sa'iya wabil walidaini ihsana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di malam minggu ini Aki tidak akan membahas tentang budaya, tapi Aki akan membahas pertanyaan dari salah satu incu Aki. Ki, sekarang ini Aki kegiatannya kemana-mana cerita tentang halal bil halal juken. Ya nggak juken aja ya semua, tapi halal bil halal juang kencana. Aki ada ke Subang, Aki ada ke Sumedang, Aki ada ke Kabupaten Bandung. Ya alhamdulillah, malah tadi siang Aki berhalal bihalal di Kabupaten Pandeglang. Nah, yang ditanyakan oleh dia adalah apa makna atau filosofis daripada 7 dimensi lansia. Karena di BKL itu yang kita ajarkan adalah 7 dimensi lansia. Kenapa tidak yang lain? Oh, pertanyaannya begitu. Begini, adekku dan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, lansia atau lanjut usia adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi wajib hukumnya diurus oleh pemerintah. Nah, di dalam pengurusan ini masing-masing departemen, masing-masing kementerian, masing-masing lembaga beda-beda tupoksinya. Tupoksi yang pertama adalah lansia diserahkan kepada Kemenkes tentang kesehatannya. Tupoksi yang kedua, lansia diserahkan kepada Dinas Sosial tentang kesejahteraan. Nah, kita BKKBN adalah sesuai dengan makna Undang-Undang Nomor 10 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Di situ disebut adalah kita akan melaksanakan pembangunan keluarga. Nah, keluarga itu macam-macam. Salah satu ada keluarga lansia dan ada keluarga yang punya lansia. Itu sudah dijelaskan tempo hari. Nah, karena kita itu tidak ditugaskan untuk sehatnya, tidak ditugaskan untuk sejahteranya, tapi kita ditugaskan untuk harmonisasi sesuai dengan penjabaran daripada pengertian keluarga sejahtera. Alinea ketiga kan? Yang terakhir, keempat malah. Keluarga yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Nah, tentang lansia, kita arahkan keluarga supaya lansia itu yang dia miliki itu memiliki 7 dimensi. Begitu. Jadi bukan berarti lansia disuruh kerja keras dan lain sebagainya. Tidak. Tapi lansia itu diarahkan, dia punya 7 dimensi. 7 dimensi lansia ini memiliki 2 filosofis. Satu dimensi yang mengarahkan lansia memiliki, mempertahankan, memperkuat jati dirinya. Jati dirinya harus kuat. Lansia itu, ya. Satu misalnya, spiritualnya, dimensi spiritual harus kuat. Kebatinannya, agamanya, kepercayaannya, keyakinannya. Tidak boleh semakin tua semakin gelisah, semakin terombang-ambing. Itu yang kita ajarkan. Yang kedua,
dimensi intelektual. Dimensi intelektual itu semakin tua kita harus lebih intelek. Tidak pinter tapi intelek. Bijaksana, tahu wawasan, bagaimana cara menghadapi orang, sopan santun, DP, itu adalah dimensi intelektual. Orang intelektual, Aki sering katakan bahwa 3 kali 3 jawabannya tidak 9. Tapi 3 kali 3 adalah 11 dikurangi 2. Itu salah satu contoh. Tentu saja kita tidak bisa mengimbangi anak cucu kita yang sudah canggih dengan segala teknologi. Tapi kita punya jati diri bahwa lansia itu adalah intelektual. Bisa berbicara karena etatnya ya antara Barreto dengan baheula itu apa artinya. Itu harus pajak. Itu filosofinya di situ. Yang ketiga dari segi fisik. Pencerminan dari intelektual dan spiritual yang baik biasanya melahirkan fisik yang prima. Karena salah satu penyakit itu adalah dari hati. Anjala sakinata. Begitu. Ya. Dan yang keempat adalah emosi. Pengendalian emosi sudah dijelaskan. Bukan tidak marah. Bukan tidak semangat. Bukan tidak berjuang. Tapi menyampaikan seni itu. Seni itu kan disebutkan adalah apa? Seni rengkak pola nama nusa ngedalkeun siapanya itu dalam kondisi yang stabil, yang tenang, ya, yang menyampaikannya itu tajam tapi tidak berapi-api seperti marah, tidak begitu. Tapi tetap bahwa harus bersabar. Bersabar itu adalah berada di jalan Allah. Dan yang keempat adalah dimensi profesional vokasional. Ini jati diri beliau harus ditumbuhkan. Dia itu adalah tukang elas. Makanya sudah suanya itu harus menjadi orang yang dipanutani karena ngelas. Dia itu tukang lotek. Maka sudah tuanya dia itu harus menjadi guru lotek. Itu jati dirinya dia. Kita PLKB penyuluh. Ya orang tuh sudah tuanya lah bisa lah. Pidato bisa menyuluh karena kita punya jati diri itu. Itu yang disebut dengan untuk dimensi-dimensi yang mendorong kepada jati diri. Spiritual, intelektual, fisik, emosi, profesional, vokasional. Nah yang keenam, dimensi kemasyarakatan dan dimensi lingkungan itu dengan berbekal yang 5 dimensi tadi diaplikasikan untuk khairunas anfa'uhum linas. Kita harus ingat, Allah itu ditanya atau Rasul itu ditanya, siapa orang yang paling baik di dunia ini? Tidak disebutkan orang yang rajin sholat, tidak disebutkan orang yang rajin ibadah, tapi adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah dengan dimensi kemasyarakatan, semampunya dia, sedimilikinya dia, baik profesionalnya, fisiknya, keilmuannya, itu diaplikasikan untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga dia disebutlah husnul khatimah di akhir hayatnya itu. Nah, beberapa ustadz menyebut, jangan menyebut husnul khatimah itu nanti setelah meninggal. Moga-moga si anu jadi husnul khatimah. Bukan saat itu, tapi sekarang kita mempersiapkan. Mudah-mudahan di masa tua husnul khatimah, dan itu husnul khatimah itu nanti dibawa ke alam bekalnya beliau-beliau ini, sehingga nanti dia itu menjadi manusia yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Sekian saja. Sekali lagi, tidak dimensi 7 dimensi itu tidak memaksa kok semakin tua semakin ribet gitu. Tidak, justru orang sekarang itu senang, dia bahagia kalau dia bermanfaat. Banyak orang tua yang mencari lagi tempat-tempat kerja, tempat-tempat kegiatan. Karena apa? Itu menemukan jati diri. Itu kebahagiaannya dia di situ, bukan kebahagiaannya diam di rumah begitu ya. Hanya dengan baca Al-Quran dan itu penting. Tapi ada yang orang senang juga bergerak di luar untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.